Simple, dictionary. Nah, mungkin nanti di pertemuan 78 pun akan saya lebih detail lagi membahas tentang penggunaan atau working with dictionary gitu ya. Sehingga nanti lebih lengkap. Di samping kita bahas juga intinya adalah membahas tentang fungsi. Nah, jadi yang hari ini akan saya ulang kembali ya. Meskipun di e-learning sudah saya sertakan videonya, ada 4 video ya tentang if dan tentang ya percabangan dan loop. Nanti silakan Anda simak, tapi sebelum disimak saya akan jelaskan sedikit tentang kedua algoritma percabangan dan loop tadi ya. Yang pertama adalah tentang statement if ya. Jadi memang seringkali program atau logika program yang kita buat itu melibatkan di sini examining, menguji ya seperangkat atau sekumpulan kondisi. Jadi memang nanti di perulangan dan di percabangan ini adalah yang menentukan adalah tentang kondisinya, ya, pengujian kondisi, di mana hasil pengujian tadi akan memutuskan, ya, nah, memutuskan aksi apa yang akan diambil berdasarkan hasil pengujian dari kondisi tadi. Nah, untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pengujian kondisi tadi pada Python itu menggunakan statement if, gitu ya. Ini sebagai penjelasan kembali ya. Jadi misalnya contoh sederhana di sini bagaimana sebuah if ya menguji merespon pada sebuah situasi yang benar ya. Misalnya ada sebuah list ya yang berisi 1 2 3 4 elemen, yaitu Audi, BMW, Subaru dan Toyota. Nah, seperti biasa untuk mengakses elemen list kita gunakan for. For in, nah ininya adalah nama listnya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris nama list berupa kata jamak ya. Sedangkan ini adalah variabel temporary ya, variabel sementara yang akan menyimpan setiap kali elemen list kita akses ya. Biasanya ya karena di sini nama listnya cars, jamak, maka di sini variabelnya car, ya, tunggal. Meskipun sebenarnya bisa apa saja karena apalagi kalau kalau di bahasa Indonesia ya antara kata jamak dengan kata tunggal itu hampir tidak ada bedanya gitu ya. Ya mobil juga. Paling kalau misalnya mau dibuat jamak seperti di bahasa Inggris ya ada S-nya seperti ini. Anda buat nama listnya adalah mobil-mobil gitu ya, atau merek mobil gitu ya, merek underscore mobil misalnya. Kemudian di sini variabel temporary kita buat merek saja. Yang jelas asalkan variabel list dengan temporary variable di sini itu namanya berbeda. Nah kemudian di sini misalnya pilihannya adalah kalau misalnya hasil pembacaan dari list cards ini adalah berupa BMW, maka dia akan dicetak ya tulisan BMW-nya itu menggunakan huruf kapital semuanya. Tetapi kalau bukan BMW, maka hanya dicetak berdasarkan title case, artinya huruf pertama saja ke huruf kapital. Gitu. Nah, pada if ini ya di sini yang namanya tadi kondisi itu di sini nih, pengujian kondisi. Ya, if spasi dicek nih variabel car ini isinya apa. Ya, dengan menggunakan operator perbandingan, jangan lupa. Kalau dia menentukan kondisinya itu sama atau tidak, itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau pada if itu kondisi tanda sama dengannya itu 2 kali ya. Jadi tanda sama dengan 2 kali dengan yang 1 kali ini berbeda. Kalau yang 2 kali ini adalah operator perbandingan. Jadi membandingkan apakah variabel car itu isinya BMW atau bukan. Ya. Kalau yang tanda sama dengan 1 seperti ini, itu artinya bahwa variabel list itu diisi variabel atau diisi item ini. Nah, jadi di sini ada pengujian kondisi. Apakah variabel car isinya BMW? Jadi pertanyaan ya. Nah, nanti hasil pengujian kondisi ini hasilnya adalah true atau false.
Kalau dia true, maka ini akan dieksekusi. Kalau false, berarti yang ini yang else, gitu ya. Jadi misalnya pertama, misalnya dari variable list cars, yang pertama dibaca adalah Audi. Berarti isi variabel car itu di dalamnya isinya adalah Audi. Kemudian dibandingkan apakah Audi sama dengan BMW, ternyata tidak. Berarti di sini pengujian kondisinya adalah false. Karena dia false, maka yang ini ya print car upper ini tidak dieksekusi, tapi dia akan mengeksekusi yang else. Karena isi variabel car-nya bukan BMW. Nah, kemudian yang kedua masuk ke sini. Terus dibandingkan apakah variabel car isinya BMW? Ya, benar. Berarti di sini hasilnya adalah true. Kalau dia true, maka yang ini yang dieksekusi. Yang bawah ini else tidak ya. Jadi dia namanya bercabang untuk begitu. Mana yang mau dieksekusi ya berdasarkan pengujian kondisi di sini gitu. True atau false. Jadi ketika misalnya sini BMW, car-nya berarti true. Nah, nanti isi variabel car ini yaitu BMW akan dicetak semuanya huruf kapital atau upper gitu ya. Gitu. Jadi nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang else tadi ya. Ini else. Nah, ketika BMW, nah itu true berarti ini dicetaknya huruf kapital semua. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pengujian kondisi itu dari situ tadi ya. Tadi yang pertama itu pengujian kondisinya adalah equality, sama atau tidak ya. Kalau Anda bisa di ngecek apakah betul itu pengujian kondisi itu hasilnya true atau false, bisa dilakukan di ini di prompt-nya Python seperti ini. Jadi misalnya kita deklarasikan sebuah variabel car isinya adalah BMW. Kemudian kita lihat, kita uji apakah car isinya BMW, ya karena memang iya, berarti di sini hasilnya adalah true. Gitu. Jadi yang tadi pengujian kondisi itu, hasil pengujiannya adalah true atau false. Nah kalau ini misalnya kalau car saya isi Audi, dicek apakah car sama dengan BMW, ya false karena dia isinya adalah Audi. Ya, itu menguji equality, kesamaan. Nah, ini juga contoh misalnya kalau kita mengabaikan kalau di bahasa Inggris case ya. Dia huruf besar atau huruf kecil gitu ya. Misalnya nih, saya ada variabel car, nah ini sama dengan 1 berarti dia diisi ya. Jadi variabel car kita isi value-nya adalah Audi dengan huruf A, huruf kapital. Kemudian di sini diuji, ya pakai sama dengan 2, apakah variabel car isinya Audi dengan A huruf kecil? Jawabannya adalah false. Ya beda antara Audi dengan huruf A kapital dengan Audi dengan huruf kecil semua. Itu dua value yang berbeda ya. Karena kalau di Python itu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Meskipun sama-sama Audi tapi cara penulisannya berbeda sehingga dia dikatakan tidak sama. Sehingga hasilnya adalah false. Jadi perlu diperhatikan ya. Tapi misalnya kecuali kalau seperti ini. Jadi isi variabel car yang Audi huruf A-nya huruf kapital itu di-lowerkan dulu, semua dibuat huruf kecil. Ya, kemudian baru dibandingkan dengan Audi, ya hasilnya true. Jadi bisa seperti itu ya. Kalau mau mengecek. Ya. Bapak. Ya. Itu tadi yang car yang Audi yang cek kalau benar apa salahnya itu di run di komennya apa bagaimana, Pak? Oh, itu di ininya aja, di apa ya, di sebentar coba saya. Komen promnya aja. Jadi misalnya bentar, lagi loading. Jadi kalau simbol ini kan kalau kita pertama kali buka Python ya, itu bukan di text editornya, bukan. Ya di sebentar. Atau bisa juga sebentar, di sini aja ya. Saya alihkan ke
Nah, saya pindahkan, saya stiker dulu. Jadi kalau mau menguji ya, sudah tampil belum? Nah, udah itu ya. Sudah. Nah, jadi misalnya tadi ya, saya punya variabel car, kemudian saya isi gitu ya. Yang paling gampang ini dah, kalau di Indonesia kan adanya Toyota gitu misalnya ya. Nah, misalnya kalau kita buat apakah car, nah ini pengujian, sama dengannya 2. Nah, saya tulis Toyota dengan huruf T ini huruf kecil. Maka hasilnya adalah false. Ya, karena ini huruf, dia kayak title case ya. Jadi apa namanya, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ini jadi 2 hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita buat car-nya itu kita apa tadi? Lower ya. Nah, kalau jadi true dia. Karena ini ya dibuat jadi huruf kecil semua sehingga sama persis dengan ini. Ya itu jadi bisa ditaruh bisa pakai ini gitu ya. Atau juga Anda bisa pakai comment form yang aku buat tadi. Ya sama aja di comment form juga sama, tinggal Anda ketik Python nanti muncul ada seperti ini. Jadi bisa langsung ngeceknya di situ. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Sudah jelas ya tadi ya? Sudah, Pak. Nanti lebih jelasnya bisa Anda simak videonya. Kemudian sudah. Nah, kalau tadi mengecek, menguji kesamaan. Nah, kalau ini inequality, ketidaksamaan. Nah, jadi kalau ketidaksamaan menggunakan simbol operator perbandingannya adalah tidak sama dengan. Jadi misalnya saya punya variabel requested topping. Isinya adalah mushroom. Nah, di sini pengujian kondisinya di sini. Jadi ketidaksamaan, apakah request topping tidak sama dengan anchovy misalnya. Kalau true berarti ini dicetak. Jangan lupa ya, karena dia bagian dari if, dicetaknya atau ditulisnya menjorok ke dalam. Jadi artinya karena ini adalah isinya mushroom ya, maka ketika dicek atau diuji di sini, maka hasilnya adalah true ya, karena mushroom tidak sama dengan anchovy. Jadi ini menguji ketidaksamaan kalau ini ya. Kalau dia tidak sama ya true. Ya, menggunakan simbolnya adalah tanda tidak sama dengan. Ya, hold the anchovies. Ya, ini berarti yang ini ngeprint. Karena ini hasil pengujian kondisinya adalah true. Bahwa ini variabel request topping ini isinya ya tidak sama dengan ini. Berarti di sini true. Karena dia menggunakan tidak sama dengan. Nah, kita juga bisa membandingkan bilangan gitu ya. Ya seperti ini misalnya saya punya variabel age. Nah, menggunakan tanda sama dengan 1 artinya variabel age saya isi angka 18. Gitu ya. Nah, kalau ini berarti menggunakan tanda sama dengan 2 itu menggunakan operator perbandingan. Itu membandingkan apakah variabel age itu isinya 18. Itu pertanyaan ya berarti. Kalau iya, maka hasilnya adalah true. Nah, karena tadi age diisi 18, maka di sini ketika diuji benar hasilnya adalah true karena variabel age isinya angka 18 gitu. Itu bisa untuk angka ya. Kemudian untuk tidak samanya juga bisa ya. Misalnya ini answer 17 isinya. Dicek di sini apakah answer tidak sama dengan 42? Ya berarti true karena tadi answer isinya 17 yang tidak sama dengan 42. Itu ya. Jadi
Ini nanti yang dieksekusi adalah that is not correct answer, please try again, ya. Seperti itu. Jadi bisa juga berupa bilangan, nggak mesti harus string, ya. Itu mengecek ketidaksamaan. Atau bisa menggunakan operator perbandingan yang lain, misalnya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Contoh misalnya kalau variabel age saya isi 19, berarti variabel age isinya angka 19. Dicek di sini. Apakah age kurang dari 21? Artinya apakah 19 kurang dari 21? Maka hasilnya adalah true. Kemudian kalau ini juga sama, true. Kurang dari sama dengan 21. True juga. Karena 19 itu kurang dari sama dengan 21. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini age-nya dikasih 21, maka yang di sini menjadi false karena 21 itu tidak kurang dari 21. Tetapi kalau di sini masih true karena ada tanda sama dengannya gitu ya. Nah, kemudian kalau dia misalnya menggunakan lebih besar, apakah age lebih besar 21? Apakah 19 lebih besar 21? Ya salah, false. Apalagi kalau misalnya ada sama dengan ya tetap salah gitu ya. Nah, itu contoh pengecekan kondisi. Kita juga bisa mengecek multiple condition. Jadi kondisinya lebih dari satu. Nah, kayak gini misalnya. Misalnya kita akan menguji bahwa ada 2 orang ya, yang usianya itu harus di atas 21 untuk mengikuti tes. Ya. Misalnya orang pertama, misalnya variabelnya age underscore 0, itu usianya 22. Yang kedua, age underscore 1, usianya 18 tahun. Nah, misalnya kita akan cek ya keduanya, apakah kedua-duanya usianya melebihi 21 tahun atau tidak. Nah, yang pertama, kita cek dulu yang ini. Apakah age yang pertama lebih besar sama 21? Kemudian ini yang kedua, ya. Karena tadi syaratnya ini kan both over 21. Ini juga sama. Nah, karena ada 2 kondisi yang dicek, nah di sini menggunakan operator logika AND. Ya, bisa AND, bisa OR sebetulnya. Nah, karena di sini kenapa pakai AND? Karena dua-duanya syaratnya harus di atas 21. Gitu. Nah, di sini cek apakah 22 lebih besar sama 61? Jawabannya true. Sedangkan yang di sini karena 18 ini jawabannya adalah false. Nanti true di end dengan false, maka hasilnya adalah false. Ya. True di end dengan false, hasilnya adalah false. Jadi kalau end itu kalau hasilnya supaya dia true, maka dua-duanya harus true. Kalau salah satu atau dua-duanya false, otomatis hasilnya adalah false. Itu sudah pernah kita bahas ya. Mungkin di teknik digital juga dibahas ya. Kalau teknik digital true itu 1. False itu 0. Jadi kalau 1 di end dengan 0, ya hasilnya adalah 0. 0 itu false gitu ya. Kemudian misalnya kalau age satunya saya ganti menjadi 22. Tadi kan 18 ya. Nih. Kemudian dicek lagi, diuji di sini. Yang ini true ya karena age 0 itu masih 22, berarti lebih besar sama dengan 21. Yang ini 22 ya. Dicek apakah lebih besar sama dengan 21, true juga. Jadi kalau ini true, di end dengan true, hasilnya adalah true. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisinya itu bisa lebih dari satu yang dicek. Nah, lebih baik lagi ya, penulisannya seperti ini tuh dikasih tanda kurung seperti ini gitu ya, supaya lebih gampang membacanya gitu ya. Jadi menguji ini dulu, hasilnya true atau false baru di end. Jadi kelihatan. Nah, nanti kalau tadi pakai and, ini pakai or. Ya. Jadi kalau pakai or biasanya kalau tadi pakai and itu biasanya kalau misalnya kondisinya ada 2 ya, di mana syarat dua-duanya harus dipenuhi baru dia true, maka itu pakai and. Tapi kalau pakai or itu apabila misalnya salah satu saja syaratnya itu dipenuhi atau true, maka dia boleh gitu ya. Jadi misalnya di sini misalnya ada 2 orang ya,
salah satu saja ya, misalnya dia boleh misalnya. Nah, jadi kalau OR misalnya ini edge 0 lebih bisa sama dengan 21. Edge 0 itu 22, berarti sini true. Yang ini edge 1 itu 18, dicek apakah lebih bisa sama dengan 21, ini false. Jadi di sini true, di sini false. Maka hasilnya adalah true kalau di OR. Jadi kalau OR itu salah satu true, maka hasilnya adalah true. Apalagi kalau dua-duanya true gitu ya. Karena misalnya edge 0-nya diganti 18. Apakah edge 0 lebih besar sama 21? Itu false. Ya, karena 18 tidak lebih besar dari 21. Kemudian edge satunya lebih besar sama 21, sedangkan ini 18 masih ya. Berarti ini false juga. Kalau false di OR dengan false, hasilnya juga false. Jadi kalau OR itu salah satu true atau dua-duanya true, itu hasilnya true. Kalau dua-duanya false, ya false juga. Kalau N syaratnya supaya dia true, maka dua-duanya harus true. Gitu. Selain itu dia false. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa menguji atau ya menguji tadi apakah sebuah value itu ada di dalam list gitu ya. Ada di dalam list nggak nih? Nah, kayak tadi sebelumnya tadi ya. Nih. Ini sebenarnya sebuah listnya. Isinya mushroom, onion, dan pineapple. Nah, kalau di ini mengecek apakah dia ada di dalam list atau bukan itu menggunakan in. Nah, apakah mushroom ada di dalam list request topping? Jawabannya adalah true karena memang sini mushroom ada ya. Nih, mushroom ada. Kemudian pepperoni apakah ada di dalam request topping? Hasilnya false karena di sini tidak ada pepperoni. Gitu. Itu kalau string ya. Kita juga bisa jadi kan mengecek apakah dia ada atau tidak ya. Sorry. Kalau tadi kan apakah dia ada gitu ya. Kalau di sini apakah dia tidak ada gitu. Is not in the list. Nah, sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau tadi kan in saja, ini kan not in. Berarti tidak ada ya. Jadi misalnya ada sebuah list band user namanya Andrew, Carolina, David ya. Kemudian ada sebuah variabel user isinya Mary. Nah, dicek if user berarti Mary not in band user. Jika misalnya si Mary ini tidak ada di dalam user yang di band, maka ini dicetak. Jadi misalnya si Mary ini bukan dari salah satu user yang diblokir misalnya gitu ya. Nah, itu not in. Jadi dia bukan yang ada di dalam sini gitu. Bisa pakai not in ya. Jadi Python itu sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah. Karena bahasanya itu mirip dengan bahasa percakapan sehari-hari gitu ya. Ini ekspresi boolean gitu ya. Nah, sekarang juga sini ya. Nanti bisa dilihat di ini tadi if juga sudah saya singgung ya. Penulisannya itu harus menjorok ke dalam sini. Kemudian kalau if else tadi juga sudah ya. Misalnya edge 17, ini pengujiannya, kondisi apakah edge lebih bisa sama dengan 18. Karena sini edge-nya 17, berarti ini adalah hasilnya adalah false. Kalau false, ini dia lari ini. Ya. Nah, kalau dia berubah, namanya di sini contohnya. Kalau misalnya usianya di bawah 4 tahun, itu free, ya, admisinya free. Artinya tidak bayar, ya. Kemudian kalau misalnya usianya antara 4 sampai 18, itu ongkosnya atau biayanya $25. Di atas 18, itu $40. Di sini ada pilihan. Ya, ada 2 tahun. 4 sampai 18 dan di atas 18 tahun itu nanti digunakan ini ya rangkaian ILL maka kembali dengan LL itu jadi misalnya usia 12 nih
Dicek di kriteria pertama 12 bulan dari kata. Kemudian kalau tidak berarti ini elif. Ini kriteria yang kedua ya. Ini di bawah 4. Ini berarti di atas 4 sampai kurang dari 18. Jadi 4 sampai 17 ya. Nah, yang terakhir ini adalah yang di atas 18. Gitu ya. Nah, ketika 12 itu ada kurang dari 18, maka dia yang kedua maksudnya harga dari 25 dolar katanya. Nah, ini ya. Kalau kasusnya adalah ini 12 tahun ya. Jadi bicara ubah lah ya. Edge-nya levelnya. Atau juga seperti ini ya. Ini variasi saja ya. Untuk di bawah 4 gratis. Pakai price 0. Di atas 4 sampai 18 25. Di atas 18 40. Kemudian kasih kesimpulan nih kayak kemarin ya. Your admission cost is, nah diambil dari variable price mana yang tadi berdasarkan pada ini. Ya. Kalau 12 berarti dia masuknya ke sini. Jadi price di sini 25 ya. Tadi elif itu untuk apa, Pak? Jadi kalau tadi kan kalau cuma satu, sebentar mana tadi ya. Nah yang ini nih. Mana tadi? If else ya. Jadi misalnya dua pilihan nih. Kalau dia usianya 18 tahun ke atas, maka outputnya adalah you are old enough to vote, have you registered to vote yet? Nah itu dua ya. Kalau usianya 18 tahun atau ke atas. Kalau usianya di bawah 18 tahun, maka yang dicetak adalah yang ini. Nah ini berarti pasangan if else, sepasang saja. Jadi ada cuma dua pilihan ya. Di atas 18 atau di bawah 18 usianya. Di sini kasusnya adalah usianya 17. Berarti nanti yang ini nggak masuk nih dia. Dicek di sini false. Maka karena dia false, yang dua ini tidak dieksekusi. Dia lari ke else-nya gini. Ya, kalau dia 17. Itu kalau cuma dua pilihan ya. Di bawah 18 atau di atas 18. Itu dua pilihan. Kalau pilihannya lebih dari dua, nah itu biasanya menggunakan ada rangkaian if else beberapa ya. Nah, maka di sini dikatakan namanya if elif. Elif itu berarti singkatan sebetulnya ini adalah else if ya. Jadi misalnya di sini contohnya kalau tadi hanya dua pilihan ya, misalnya di bawah 18 atau di atas 18. Itu pakai if else saja satu sepasang ya. Nah, di sini ada tiga pilihan. Dia di bawah 4 tahun itu free. Antara 4 18 itu $25, di atas 18 itu $40. Nah, maka di sini ada tiga pilihan, nggak mungkin kita menggunakan hanya if else satu aja. Berarti dari ketika misalnya nah ini yang pertama di bawah 4 tahun, kalau ini true berarti yang dicetak ini. Ternyata di sini kasusnya adalah age-nya 12. Maka berarti ini tidak kondisinya tidak memenuhi untuk mencetak ini, maka dia akan pindah ke else-nya sini ya. Nah, ke sini yang di atas 4 tahun tapi kurang dari 18 gitu ya. Cetak yang ini. Tapi di situ ternyata pilihan yang di atas 18 itu juga belum ada. Kalau hanya if else saja, maka di sini ini karena masih ada satu pilihan lagi ya. Di sini bukan else tapi else if. Artinya kalau di sini tidak dipenuhi, dia dicek lagi di sini else. Apakah dia usianya dikurang dari 18? Kalau true, maka ini yang dicetak. Gitu ya. Kalau false, berarti dia ke sini. Yang terakhir nih, pilihan terakhir.
Makanya di sini bukan else aja, tapi ini ada else if. Jadi if itu pasangannya dengan else yang di sini. Nah, di sini ada if lagi. Pasangannya adalah yang ini. Gitu. Jadi untuk 3 pilihan. Berarti kalau 3 pilihan, ada if, elif, 1 ya else. Kalau 4 pilihan, berarti di sini ada elif lagi, di bawahnya baru else. Gitu. Pilihan keempat. Gitu. Nanti mungkin kalau kita lihat di videonya lebih jelas ya. Anda simak di videonya. Nah, ini kayak gini ya. Ada 3 pilihan. Di bawah 4, antara 4 sampai 18, atau di atas 18. Ini yang terakhir. Jadi kalau yang terakhir nggak usah diuji lagi kayak gini, karena ini pilihan terakhir satu-satunya gitu ya. Nah, itu. Ya, ini tadi multiple elif block ya. Jadi misalnya ada pilihan lagi. Kalau di atas 65 tahun, itu $20. Ini berarti ada 4 pilihan. Ini di bawah 4 tahun, ini 4 sampai 18, ini misalnya di bawah sampai 65 tahun ya, 18 sampai 65, kemudian terakhir adalah 65 ke atas. Ya tinggal ditambahin aja elif-elif gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 pilihan gitu ya. Ini pilihan terakhir gitu. Sama nggak kalau misalnya ini kayak apa namanya? Pilihan ganda ya jawabannya. Kalau nggak A, B. Kalau nggak B, C. Kalau nggak C, D gitu ya. Kayak gitulah. Itu pakai elif juga. Ini namanya elif chain. Nah, kadang-kadang memang di akhir pilihan itu ya, tadi kan di akhir tuh L saja ya. Kalau di sini misalnya di akhirnya itu pakai elif juga gitu ya. Ini sebetulnya bisa juga sih, boleh-boleh aja gitu ya. Misalnya pada pilihan terakhir itu untuk age lebih besar sama dengan 65 tahun. Itu pakai elif jadi boleh. Jadi ada ekstra elif untuk yang usia 65 ke atas. Nah, jadi di sini kalau penulisan seperti ini, every block of code must pass a specific test in order to be executed. Jadi setiap blok itu akan dicek satu-satu ya, secara berurutan dari atas sampai ke bawah ya. Pengujiannya. Ini juga bisa multiple condition ya. Kalau ini pakai misalnya akses list ya. Sama sebelumnya ini kayak tadi. Nah, itu tentang else if. Ini sebenarnya nggak perlu ya, nanti bisa dilihat di itulah. Yang penting basically-nya seperti apa Anda pelajari dulu ya di videonya. Kemudian saya mau lihat ke looping-nya. Nah ini. Bukan ini. Looping itu bab 17. Ini input sudah kita coba ya. Nah ini loop. Atau bisa juga di sini, sebetulnya kalau di sini mungkin lebih simpel ya. Untuk melakukan proses looping. Ini pernah kita pelajari juga. Nah ini ya. Nah loop misalnya ya. Bisa kita ingin atau diminta untuk mencetak 100 bilangan pertama.
Nah, kalau misalnya kita kasih perintah seperti ini, kita harus tahu dulu itu mulai dari mana. Jadi kita harus tahu dulu dimulai dari mana. Kan kalau 100 bilangan pertama itu ya kita belum tahu itu kalau kita nggak tahu darinya dimulainya dari berapa. Kalau misalnya dimulai dari 1, berarti 1, 2, 3 sampai 100. Ya, kita harus tahu awalnya dan harus tahu akhirnya. Jadi pertama harus tahu awalnya, kemudian harus tahu akhirnya. Ya, itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ya, kita harus tahu untuk bisa mencetak 100 angka pertama itu berarti 1, 2, 3 gitu ya. Berarti dia akan menghitung ya, naik satu-satu. Jadi 1, kedua, 2, ketiga, itu kan satu-satu naiknya gitu. Itu namanya count-nya ya. Atau istilahnya increment-nya, kenaikannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin misalnya diminta untuk mencetak bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Nah, kalau bilangan ganjil kan dia naiknya tidak satu-satu, tapi dua-dua. 1, 3, 3 ke 5. Itu kan lompatnya dua-dua. Nah, itu berarti kita harus tahu awalnya berapa, akhirnya berapa, kemudian kenaikan atau bisa juga penurunan ya. Dan dibagi bisa dari 100 ke 1. Nah, itu berarti bukan kenaikan, berarti penurunannya. Jadi start mulainya, akhirnya, dan nah increment namanya ya. Kenaikan antara bilangan nanti. Misalnya dari 1 ke 2 kan berarti naiknya 1, 2 ke 3 1, berarti incrementnya 1. Nah, ada 2. Pertama pakai while. Nah, pada kasus tadi misalnya kita akan mencetak angka dari 1 sampai 10. Berarti kita mulai dari angka 1, akhirnya adalah 10, naiknya 1-1 gitu loh. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti kita buat dulu nih awalnya. Kita buat sebuah variabel i sama dengan 1. Itu awalnya ya. Nah, ini variabel ini bisa apa aja namanya, bisa i, bisa a, atau apa saja ya. Tapi biasanya orang-orang lebih prefer menggunakan huruf i karena itu singkatan dari increment biasanya gitu ya. I gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya adalah 10. Misalnya mencetak 10 bilangan ya. Maka di sini nah ini pakai while. Dengan selagi ya, selama i-nya kurang dari sama dengan 10, ini akan dicetak. Print i. Kemudian i-nya dinaikkan satu-satu di sini. Nilai i-nya yang awalnya 1 ya, dinaikkan lagi satu-satu. Misalnya jadi 2. Jadi diuji di sini. Kalau masih true, ini dicetak lagi, naikin lagi. Dicek lagi masih true, cetak. Naikin lagi ya. Jadi misalnya gini. Dari 1 ya, dicek di sini apakah 1 kurang dari sama dengan 10, hasilnya true, maka masuk ke sini dia. Cetak angka 1. Di sini angka 1 i-nya ya, ditambah 1 jadi 2. Dicek di sini. Oh, masih true, cetak angka 2. Kemudian tambah 1 lagi jadi 3. Dicek di sini apakah kurang sama dengan 10? Ya, masih true, cetak lagi angka 3. Terus sampai misalnya i-nya 10 di sini. Ya, 9 tambah 1 10. Dicek apakah 10 kurang sama dengan 10, masih true, cetak angka 10. Kemudian di sini 10 ditambah 1 jadi 11. Dicek di sini false, berhenti dia. Jadi hanya mencetak sampai angka 10. Begini. Jadi memang di situ ada 3 hal ya yang pada looping itu sesuatu yang sangat kritikal, penting. Yang pertama adalah inisialisasi variabel. Dimulai dari berapa gitu ya. Jadi sebuah loop itu memerlukan untuk dilakukan inisialisasi dengan sebuah variabel. Nah, di mana variabel ini akan berubah isinya selama proses looping berlangsung atau selama proses perulangan berlangsung. Kayak tadi nih, yang i tadi, awalnya kan dia 1, tapi begitu di sini looping berkali-kali, nilai i-nya itu bertambah 1.
Jadi berubah 1, 2, 3, 4 ya. Karena ini fungsinya penting. Ya, karena ini menyangkut pengujian kondisi di sini. Selama I-nya, perubahan I-nya masih sesuai dengan yang di sini, maka dia akan terus dieksekusi yang ini. Ini krusial itu ya. Dan the naming of variable is up to you ya. Penamaan variabelnya sama kayak tadi bilang terserah kita ya. Nah, di sini contohnya pakai I. Kenapa pakai I? Karena ini biasa digunakan atau dipilih karena tadi ya incrementor ya. I-nya dari situ ya. Meskipun bisa apa sajalah gitu ya namanya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah setup the while loop. Jadi while loop ini diawali dengan kata while. Kemudian diikuti oleh kondisi. Nah, kondisi itu akan kalau misalnya hasil pengujian kondisinya adalah true, maka proses loop akan dieksekusi. Ini sama aja sih kayak if tadi ya. Cuma ya kondisi yang ada pada while ini itu suatu saat harus tidak boleh selalu true ya. Suatu saat harus false supaya loopingnya itu berhenti ya. Jadi misalnya kalau di sini ya ini pemilihan ininya ya. Ini penting nih. Pemilihan simbol di sini nih. Karena dia satu saat harus berhenti ketika nilai I-nya berubah. Gitu ya. Karena kalau ini misalnya ini tidak ada, ini bisa dihapus nih. Hanya print I saja, maka nilai I-nya selalu 1. Kalau selalu 1, maka di sini hasil pengujiannya selalu true. Kalau dia selalu true, maka while-nya diulang terus-menerus tanpa henti. Gitu ya. Terus-menerus tanpa henti. Jadi memang penting nih ya, men-set up. Ya. Kalau diubah saja menjadi tidak sama dengan 10, berarti I tidak ada ya true juga ya. Kalau dia true, ya looping terus. Jadi memang sangat kritis ya, critical bilang critical piece of the loop. Salah tulis simbol saja nanti bisa jadi loopingnya tidak berhenti-berhenti atau bahkan sama sekali tidak dilakukan proses looping atau pengulangan. Gitu ya. Nah yang ketiga adalah instruction ya. Jadi instruction adalah include all indented line after the colon. Nah berarti ini adalah instruksi ketika nah ini kondisi di sini true, ini akan eksekusi. Penulisannya agak menjorok ke dalam ya. Karena itu bagian dari while. Sorry. Nah ya. Kemudian yang keempat adalah increment tadi huruf I. Nilai I-nya harus diubah nih. Jadi I plus sama dengan 1 itu sama dengan I sama dengan I ditambah 1. Jadi naikkan 1-1. Isinya itu ditambah 1 terus selama looping. Gitu. Karena nanti kalau nggak begini nilai I-nya akan tetap 1. Ya, kalau ada kasus tadi, maka di Y itu kan selalu true. Kalau ini nggak ada nih. Jadi I-nya tidak berubah, nilainya 1 aja. Kalau 1 terus ya ininya juga kondisi di sini akan selalu true. Kalau dia selalu true, yang ini akan terus dieksekusi sampai tak terhingga. Nggak berhenti-berhenti nanti. Tuh. Nah, itu ya. Nah, ada kasus infinite loop gitu ya. Kayak gini nih. Ini ada nilai awalnya 5. Dicek di sini oke, true. Kurang dengan 20. Print X. Udah gitu aja. Berarti nilai X-nya kan selalu 5. Kalau selalu 5 di sini selalu true. Maka dia kan terus dieksekusi nih angka 5. Terus berhenti-berhenti. Kecuali kalau nilai X-nya kita ubah nih selama looping ya. Di sini ubahnya dia lompatnya 55, 5, 10, 15 gitu ya. Maka dia X-nya selalu berubah ya. Kalau selama masih kurang dari 20 maka ini akan eksekusi.
dicetak. Nah, ketika misalnya lebih dari 20, kan ini berubah terus, ini berhenti, ini false. Ini tidak akan dieksekusi. Nanti juga di video ada ya tentang misalnya break ya. Break ini adalah special word, keyword dalam Python yang secara spesifik didesain untuk for loop. Jadi dia diletakkan di dalam loop. Biasanya dalam format kondisional pakai if ya. Nah, misalnya contoh begini lah. Ini sudah saya perjelaskan juga ya. Misalnya cari bilangan pertama lebih besar dari 100 yang dapat dibagi 17. Berarti di 101, 102 terus ya sampai ketemu dia habis dibagi 17. Berarti mulainya dari 100 nih. Ini pakai X ya, boleh-boleh aja sih, sama apa aja kan namanya. Kemudian misalnya di sini kan greater than ya, di atas 100. Misalnya buat batas atasnya adalah 1000 misalnya. Berarti X kurang dari sama dengan 1000 kondisinya. Kemudian di sini X-nya ditambahin satu-satu nih. 100. Ya, ini misalnya 101. Ya. Sekarang X-nya 101 dibagi 17. Ini modulus ya, sisa hasil bagi. Apakah X kalau dibagi 17 itu tidak ada sisa gitu ya. Artinya kan kalau dia tidak ada sisa berarti habis dibagi 17 atau namanya divisible. Ya. Sini X-nya kan naik terus nih, 1-1 dicek, oh nggak bisa, nggak habis dibagi 17. Berarti dia balik lagi sini ngelup lagi. 102 terus sampai diperoleh sebuah bilangan yang habis dibagi 17, angka di atas 100 ya. Kalau dia ketemu angkanya, ini dicetak, set, lalu berhenti, break. Dia tidak akan melanjutkan ke bilangan berikutnya. Karena sudah ketemu. Ya. Tapi kalau dia pakai break, tidak pakai break ya, setelah bilangannya ketemu, yang habis dibagi 17, tetapi masih ada kemungkinan misalnya lanjut ke bilangan yang dia bawah 1000 tadi, dia akan melanjutkan terus mencari ya, sampai mentok di angka 1000. Jadi kalau nggak pakai break, meskipun sudah ketemu bilangannya, dia akan melanjutkan ke bilangan berikutnya. Tapi kalau kita yakin bahwa di atas 100 itu dan di bawah 1000 hanya ada satu angka yang habis dibagi 17, maka ketika sudah ketemu, langsung saja loopingnya dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan ya sebenarnya ini juga apa namanya boros juga. Udah ketemu kok masih dicari gitu ya. Tapi kalau pakai break, udah ketemu, udah berhenti udah. Nggak usah dicari lagi. Itu fungsi dari break. Nah itu dua buah contoh looping ya. For dan mungkin for udah pernah kita bahas kemarin di list juga ya. Nah, supaya lebih memahami apa yang tadi saya sampaikan, silakan Anda simak dulu ada 4 video di e-learning tentang pemilihan dan perulangan gitu ya. Kemudian di situ ada satu latihan, ya sebetulnya cuma Anda hanya melihat videonya. Sebentar saya belum share ya. Ya, ini ada latihan. Ya, ini videonya di atas ada 2 masing-masing ya. Jadi ini untuk if else statement. Kemudian ini elif tadi yang lebih dari 2 pilihan. Kemudian ini for. Dan ini while. Kemudian di sini ada contoh kalkulator sederhana. Anda simak videonya. Kemudian remake ya, buat ulang. Tulis kode programnya di VPL. Nah, itu dulu ya satu tugas ya. Tadinya saya kasih satu lagi untuk ini kan baru yang Mbak ya Anda jadi lebih paham ya, lebih paham. Oke, itu sebagai pengantar dari kuliah hari ini.
Silakan kalau ada pertanyaan, kalau mau disampaikan, atau mungkin lebih baik Anda simak dulu ya. Silakan simak dulu videonya, kemudian coba dikerjakan nih latihannya, latihan percabangannya. Ini sebenarnya contoh juga ya. Anda hanya sekedar untuk menuliskan ulang kode programnya ya, di Python masing-masing. Kemudian kalau udah oke, di running oke, baru dipindahkan ke sini, ke e-learning, ya, tinggal di copy paste saja. Nanti ada satu lagi ya, ini kan baru percabangan, nanti saya coba tambahkan satu lagi VPL untuk yang proses tadi loopingnya, ya, for dan while. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Silakan disimak videonya, kemudian silakan dikerjakan latihannya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. Ya, jangan japri, karena kalau japri, kalau ada beberapa mahasiswa pertanyaannya sama, ya berarti saya jawabnya satu-satu. Tapi kalau misalnya di grup kan cukup sekali saya jawab, bisa menjawab untuk beberapa orang yang pertanyaannya sama. Oke, baik, itu untuk pengantar hari ini. Silakan disimak dan silakan dikerjakan latihannya ya. Dari saya cukup, saya izin tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.